Happy Water ini dijual 1,2 juta, sedangkan untuk keripik pisang ini dibuat dalam berbagai kemasan. Ada kemasan 500 gram, 200 gram, 100 gram, ada kemasan 75 gram, dan 50 gram dengan harga bervariasi antara 1,5 sampai 6 juta. Depannya berbagai modus baru akan terus muncul dan seringkali memang pelaku kejahatan itu jauh lebih cepat melangkah dibandingkan antisipasi yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Saya kenalin. Ada yang kenalin? Iya. Dari? Teman mau kerja nggak? Kerja keripik gitu. Bisa diceritain kayak gimana telepon temennya? Dia mau kerja nggak katanya, bikin minuman stamina gitu. Minuman stamina? Stamina. Modus peredaran narkoba tak ada matinya. Meski polisi kerap membongkarnya, modus baru peredaran narkoba terus bermunculan. Para pengedar menjual narkoba dalam berbagai bentuk penyamaran. Salah satu modus baru yang berhasil diungkap polisi adalah narkoba keripik pisang dan larutan cairan. Siapa yang belum merasakan keripik pisang? Baik rasa gurih ataupun manis, keripik pisang banyak diminati. Tapi hati-hati saudara, karena kini ada keripik pisang bercampur narkoba. Baru-baru ini polisi mengungkap adanya peredaran narkoba dalam olahan keripik pisang. Bagaimana modus kejahatan ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. November lalu, polisi menggerebek 3 lokasi pembuatan keripik pisang mengandung narkoba dan larutan narkoba dalam cairan yang disebut Happy Water, yakni di Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah, serta di Kelurahan Batu Retno dan Potorono, Bantul, Yogyakarta. Dari lokasi tersebut, polisi menyita 426 bungkus keripik pisang narkoba dan 2.000 botol Happy Water siap jual. Polisi juga menyita 10 kg bahan baku narkoba senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Para pelaku mengedarkannya melalui media sosial. Untuk Happy Water ini dijual 1,2 juta, sedangkan untuk keripik pisang ini dibuat dalam berbagai kemasan. Ada kemasan 500 gram, 200 gram, 100 gram, ada kemasan 75 gram, dan 50 gram dengan harga bervariasi antara 1,5 sampai 6 juta. Bermula temuan penjualan keripik pisang berharga fantastis di media sosial oleh patroli siber Polri. Dari sini, polisi menemukan adanya pengiriman keripik pisang narkoba dan cairan Happy Water di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi lalu menangkap 3 pelaku di Cimanggis. Dari keterangan mereka, polisi menemukan lokasi dan tersangka lain yang saling berhubungan. Di Cimanggis kan 3 tersangka. Kemudian di Magelang ada 2 tersangka. Nah, tetapi teman-teman penyidik tidak berhenti sampai di Magelang. Kemudian kita kembangkan lagi. Kemudian kita dapatkan informasi bahwa ternyata di TKP Magelang ini berkorelasi atau terkoneksi dengan TKP yang ada di Bantul. Nah, ternyata di Bantul itu ada 2 TKP. Di Bantul 1 kami menyebutnya TKP Bantul 1 itu khusus untuk melakukan proses produksi keripik pisang. Ya, kemudian yang TKP 2 juga ada di Bantul, itu khusus melakukan proses produksi Happy Waters. Polisi telah menangkap 8 pelaku yang memiliki peran berbeda, mulai dari pengelola media sosial, pemegang rekening, penjaga gudang produksi, hingga pengolah keripik pisang dan Happy Water. Sementara itu, 4 pelaku lainnya masih buron. Ya, betul. Jadi 8 tersangka
ada 4 DPO yang sampai dengan hari ini kita terus bekerja dengan harapan 4 DPO ini bisa segera kita lakukan penangkapan. Itu perannya apa, Pak? Nah, 4 DPO ini adalah pengendali. Oke. Jadi TKP 1 dikendalikan oleh 1 orang, TKP 2 dikendalikan, kemudian 3 dan 4 juga dikendalikan oleh masing-masing 1 orang. Nah, ini yang terus kita lakukan pengejaran sampai dengan berhasil kita lakukan penangkapan. Sindikat ini mulai membuat keripik pisang narkoba sejak akhir September lalu. Sementara, produksi Happy Water dimulai sejak Oktober. Mereka mencampurkan narkotika golongan 1 dalam keripik pisang dan cairan Happy Water. Hasil uji laboratorium yang sudah kita laksanakan ini mengandung narkotika golongan 1. Pentilon ya, kandungannya pentilon. Pentilon sudah masuk dalam daftar Permenkes sehingga masuk kategori golongan 1. Kami mewawancarai B dan R, 2 tersangka pembuat keripik pisang narkoba dan Happy Water. B berasal dari Magelang, sedangkan R berasal dari Jakarta. B dan R sebelumnya pengangguran, mereka tidak saling kenal. B mengaku pertengahan Agustus lalu ia dikenalkan pada seorang melalui telepon oleh temannya. Orang tersebut menawarinya pekerjaan membuat keripik. Itu posisinya bosnya itu nemu kalian gimana? Apa kamu dicari atau Saya kenalin. pada kenalin? Iya. Dari Teman. Mau kerja nggak? Kerja keripik gitu. Sama dengan B, R juga dikenalkan pada seorang oleh temannya. R ditawari pekerjaan membuat minuman stamina. Tanpa pikir panjang, R menyanggupi. di telepon juga? Ditelepon. Ditelepon kayak gimana? Mas? Ditawarin temen sih awal. Bisa diceritain kayak gimana telepon temennya? Dia mau kerja nggak katanya bikin minuman stamina gitu. Minuman stamina? Stamina. Nggak penjelasan lain? Belum. Baru stamina aja. Oke. Terus habis itu posisinya setelah itu lalu? Berangkat saya ke Libya. Itu yang biayain dari Jadi sana juga? sana juga. Selama itu juga komunikasinya juga nggak Lewat handphone. lewat handphone? Iya. Pas sampai sana, lalu perannya Mas? Membuat. Pembuat. Sampai saat ini, B dan R tidak mengetahui siapa yang merekrut mereka. Ini ya, karena posisinya kalian itu berada di 2 tempat berbeda, berarti bosnya beda juga atau? Sama. Kalau soal bos saya kurang tahu juga sih Bu ya. Jadi cuman kalau sama si bos itu komunikasi itu cuma melalui handphone aja. Kalau yang Mas Ben juga? Keripik pisang dan minuman stamina jadi kamuflase penjualan narkoba. Lalu, bagaimana para tersangka menjualnya? Ini modus baru, apalagi menjelang tahun baru. Nah, menjelang tahun baru, para sindikat mencoba untuk mencari cara-cara baru. Kira-kira sehari bisa membungkus berapa bungkus kalau kayak gitu? Paling ya 50 berapa. Oke, kedua, terus di sana berarti ada yang bagian masarin atau? Ya, semua dari sana semua di bos. Kita cuma perintah aja. Oh, pusatnya memang berarti nanti di Saran bisa semua. Jadi mereka bikin di Jogja, bikin HW, bikin keripik di Jogja juga, di Magelang, nanti ujungnya dikirimnya ke Berkamuflase, pelaku memproduksi keripik pisang narkoba dan Happy Water di sebuah rumah di tengah permukiman warga di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.
Di tempat ini tersangka berinisial B mampu memproduksi 50 bungkus keripik pisang narkoba dalam sehari. Jadi Magelang itu khusus untuk Happy Water atau keripik? Keripik. Oke, khusus untuk keripik. Di Magelang itu yang di keripik produsen, Mas di perannya jadi apa Mas? Cuma buat keripik aja itu. Buat keripik Iya. ya? Kira-kira sehari bisa membungkus berapa bungkus kalau kayak gitu? Paling ya 50 berapa. Oke, berdua. Terus di sana berarti ada yang bagian masarin atau? Enggak, semua dari sana semua si bos. Saya cuma perintah aja. Kami menemui Supriyatini, seorang tetangga yang mengaku sempat mencicipi keripik pisang buatan tersangka. Ibu pernah diberi keripik itu ya? Iya, malam Rebo apa malam Kamis pokoknya saya suami saya dikasih 2 bungkus. Dikasih 2 bungkus, langsung dibuka, emang enak. Sementara di Bantul, Yogyakarta, tersangka R memproduksi Happy Water di sebuah rumah yang tersembunyi dari mata warga dan kepala lingkungan. Terus kegiatan sehari-harinya seperti apa, Pak? Nggak mengetahui banget, Pak. Itu yang pasti kalau tiap siang atau makan di angkringan terus pulang gitu. Terus hubungan dengan masyarakat di sekitar sini seperti apa? Belum pernah datang kumpul gitu. Cuma sekali itu aja pas kumpulan RT. Dengan adanya keripik pisang narkoba ini, apa tanggapan Bapak? Apakah warga di sini terpengaruh atau tidak, seperti apa? Ya nggak terpengaruh sih. Cuma kaget aja barang kayak gitu kok tiba-tiba ada di sini gitu loh. Keripik pisang narkoba dan Happy Water yang dibuat di Bantul dan di Magelang dikirim ke Depok untuk dipasarkan melalui media sosial. Di Depok, barang terlarang tersebut ditampung di sebuah kamar di apartemen Cimanggis. Lebih dari 400 bungkus keripik pisang narkoba disita saat penggerbekan. Oh, pusatnya memang berarti nanti di Saran bisa semua. Jadi mereka bikin di Jogja, bikin AW, bikin keripik di Jogja juga begitu, di Magelang nanti ujungnya dikirimnya ke. pusatnya di sana apa nanti akan masih pendalaman pusatnya di daerah lain? Kan memang PB-nya yang ditemukan di mereka yang kirim semua. Upaya yang besar membuat B dan R yang pengangguran gelap mata dan nekat menggeluti bisnis narkoba. Waktu itu sih ada sebut angka, jadi setiap volume sudah selesai ada dikasih yang 10 juta. 10 juta sebulan seorang. Kalau sudah selesai, Sudah selesai. Selesai dalam bentuk itu juga nggak ngomong kalau itu. Gue bilangnya cuma selesai nanti ada 10 juta katanya. Mas Benny? Ya itu mah nggak ada kerjaan nganggur gitu kan. Ya dikerapin aja. Katanya suka mau berhenti itu habis tahun itu mau berhenti. Tidak ketangkap. Upah tersebut akan dibayarkan oleh seorang yang belum pernah mereka temui. Komunikasi hanya dilakukan lewat ponsel. Ini ya, karena posisinya kalian itu berada di dua tempat berbeda, berarti bosnya beda juga atau? Sama kayaknya. Kalau soal bos saya kurang tahu juga sih Bu ya. Jadi cuman kalau sama si bos itu komunikasi itu cuma melalui handphone aja. Peredaran narkoba dengan kamuflase keripik pisang tergolong modus baru. Sindikat diduga memanfaatkan momen tahun baru untuk mengedarkan barang terlarang ini ke masyarakat. Bahwa ini modus baru, apalagi menjelang tahun baru. Nah, menjelang tahun baru, para sindikat mencoba untuk mencari cara-cara baru karena mungkin cara-cara lama sudah terdeteksi. Namun memanfaatkan media sosial untuk memasarkan narkoba bukan hal baru. Di etalase dunia maya, unggahan keripik pisang narkoba dipasang layaknya barang dagangan. Akibatnya barang terlarang tersebut bisa dibeli oleh siapa saja, bukan hanya terbatas pada penggunanya saja. Platform marketplace itu kan banyak bisa kita akses dari handphone kita, dari komputer kita. Kita bisa ngambil dari luar negeri. Dan kalau mereka punya
caranya, punya kodenya sendiri untuk menjual ini, saya kira ini bisa diakses siapapun. Nggak terbatas pada penggunanya aja. Merambah ke ranah digital, peredaran narkoba kian mengkhawatirkan. Para pelaku meluaskan pasar, menyembunyikan narkoba dengan berbagai produk jualan. Kejahatan narkotika adalah satu persoalan yang laten. Kita menghadapi satu kepentingan ekonomi yang besar ya. Ini duitnya gede nih ya. Kenapa kemudian banyak orang jahat yang mengambil untung di sini? Pasarnya ada ya. Kalau modus orang menyembunyikan narkotika, kedepannya berbagai modus baru akan terus muncul dan seringkali memang pelaku kejahatan itu jauh lebih cepat melangkah dibandingkan antisipasi yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk menekan peredaran narkoba di media sosial. Salah satunya menggencarkan patroli siber. Kedepannya berbagai modus baru akan terus muncul dan seringkali memang pelaku kejahatan itu jauh lebih cepat melangkah dibandingkan antisipasi yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Modus peredaran narkoba terus berkembang. Para pengedar selalu mencari cara baru untuk mengecoh petugas. Salah satunya dengan menyamarkan atau mencampur narkoba dalam produk lain. Peredaran narkoba modus makanan dan minuman bukan kali ini saja. Pada tahun 2020, BNN menemukan narkoba dalam bentuk permen di Jawa Tengah. Permen tersebut mengandung senyawa THC atau tetrahidrokannabinol yang juga terdapat pada tembakau gorila. Tahun lalu, tempat produksi coklat narkoba di Denpasar, Bali digerebek. Polisi menemukan bahan baku narkoba yang akan dicampur dengan coklat. Sindikat pengedar narkoba mengedarkan narkoba dalam bentuk makanan dan minuman ini ke masyarakat luas melalui media sosial. Patroli siber menjadi salah satu ujung tombak polisi untuk mengendus peredaran narkoba di dunia maya. Dalam kurun waktu-waktu tertentu, kita melakukan patroli dunia maya. Kita memantau dunia maya yang sedang yang ada, kemudian kita mencari info. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Nah, berbekal itulah kami melakukan patroli di dunia maya. Saya kira ketika divisi patrol siber kemudian memanfaatkan kekuatannya untuk mengurangi aktivitas pidana, itu sudah sangat baik. Tapi tentu saja ini butuh kerjasama yang lain nih, Mbak. Meski modus peredaran narkoba kerap terbongkar, para pelaku selalu menemukan cara baru. Polisi dituntut terus mempertajam kemampuan dalam mengantisipasi munculnya modus baru peredaran narkoba. Kejahatan narkotika adalah satu persoalan yang laten. Kita menghadapi satu kepentingan ekonomi yang besar ya. Ini duitnya gede nih. Kalau misalnya kita hanya menyasar bandar-bandar atau pedagang-pedagang kecil, tapi bandar besarnya tidak mendapatkan atensi dan perhatian yang serius gitu ya. Ya, menurut saya sih kedepannya berbagai modus baru akan terus muncul dan seringkali memang pelaku kejahatan itu jauh lebih cepat melangkah dibandingkan antisipasi yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum. Agar pemberantasan peredaran narkoba berjalan optimal, peran masyarakat dibutuhkan. Caranya, lapor polisi jika menemukan produk makanan dan minuman yang mencurigakan, baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Kalau dibebankan kepada aparatur negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, tentu tidak optimal. Pemberantasan peredaran gelap narkotika akan lebih optimal apabila ada peran serta dari masyarakat. Semua stakeholder bisa mengambil peran. Itu sebenarnya kunci yang cukup bagus, peran serta masyarakat untuk membantu memberantas peredaran gelap narkotika.
Para pengedar narkoba melakukan berbagai cara untuk mengedarkan barang terlarang ini dalam berbagai bentuk dan juga kemasan. Masyarakat harus makin waspada. Laporkan pada polisi jika ada warga baru yang beraktivitas mencurigakan di lingkungannya. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV Independen Terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alivia Nada Malik. Sampai jumpa. Kalau narkoba yang jenis keripik pisang baru tahu tuh. Justru saya sebagai orang awam yang istilahnya gemar juga nyemilin keripik-keripik harus lebih hati-hati lagi mungkin ya kan. Ya semoga mereka pada sadar gitu aja, jangan sampai merusak generasi ya karena keripik yang dicampur-campur segala narkoba begitu ya. Buruk sekali buat generasi, buat saya juga kalau nggak tahu kan berbahaya banget.